Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua Bapak Ibu guru dimanapun berada? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, di video kali ini masih mengenai materi-materi maupun soal-soal P3K. Ya, channel membahas tentang materi-materi soal-soal baik itu CPNS maupun P3K. Silakan bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe, like, serta komen ya. Semoga bermanfaat. Amin. Nah, di video kali ini yang membahas mengenai soal prediksi ya. Prediksi soal P3K untuk tahap 3 besok ya. Pokoknya Bapak Ibu silakan untuk terus mengecek mengenai perkembangan informasi P3K tahap 3 itu kapan dilaksanakan ya. Pastinya dilaksanakan ya. Bapak Ibu jangan sampai tertinggal informasi mengenai informasi jadwal informasi P3K tahap 3. Baik, sebelum dimulai marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mulai dari soal nomor 1. Dalam pelaksanaan ibadah haji, maksud dari mikot zamani adalah A. Batas waktu, B. Batas ruang, C. Batas suci kota Mekah, atau D. Batas suci kota Madinah. Ini soal-soal yang sering muncul ya Bapak Ibu. Yang sering muncul ini juga muncul kemarin di tahap 1 maupun tahap 2, baik di sesi 1, sesi 2. Kalau sesi 1 itu pagi, kalau sesi 2 siang. Itu ya. Itu harinya bisa di hari ketiga atau hari pertama atau hari keempat itu ya. Nah itu, silakan Bapak Ibu untuk menjawab soal nomor 1. Dalam pelaksanaan ibadah haji maksud dari mikot zamani, apa yang A, apa yang B, apa yang C, atau yang D? Silakan Bapak Ibu untuk menjawab terlebih dahulu. Jawabannya yaitu yang batas waktu ya. Silakan Bapak Ibu untuk memahami ya. Pastinya Bapak Ibu sudah banyak yang paham ya mengenai ini ya. Kita lanjut soal yang nomor 2. Ada beberapa rukhsah dalam kehidupan. Berikut contoh dari rukhsah khilaf aula adalah A. Boleh melakukan jamak sholat, B. Boleh tayamum karena tidak ada air, C. Boleh membatalkan puasa bagi musafir, atau D. Boleh melakukan qashar sholat. Nah ini soal yang pastinya Bapak Ibu sudah paham ya mengenai ini. Jadi rukhsah itu keringanan ya, keringanan ya, atau membolehkan ya dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Dari contoh dari rukhsah khilaf aula itu apa A, apa B, apa C, atau D? Silakan Bapak Ibu untuk menjawab terlebih dahulu. Kira-kira mana? Baik, jawabannya yang C. Boleh membatalkan puasa bagi musafir. Jadi kalau misalnya sedang puasa, perjalanannya jauh misalnya, tidak kuat misalnya, atau tidak sahur misalnya, terus perjalanan jauh misalnya, itu boleh dibatalkan ya. Seperti itu, karena tidak kuat di perjalanan ya. Seperti itu. Baik, kita lanjut ya. Semoga keluar tahap 3 nanti ya. Kita lanjut soal nomor 3. Di bawah ini hukum mengenai barang temuan menjadi sunnah adalah A. Akan manfaat jika diambil,
B. Akan menyelamatkan barang orang lain. C. Akan mubadir jika dibiarkan. Atau D. Akan mendapatkan kebaikan. Silakan Bapak Ibu. Ini soal-soal yang mudah ya. Pastinya Bapak Ibu sudah paham ya. Mana ini silakan apabila ada soal-soal, apabila Bapak Ibu membaca soal-soal yang sering Bapak Ibu baca kemudian keluar di tes, itu langsung dijawabnya. Tuh diingat-ingat kuncinya seperti itu. Di bawah ini hukum mengenai barang temuan ya, itu menjadi sunnah. Apa yang A, apa yang B, apa yang C, atau yang D. Silakan untuk menjawab terlebih dahulu. Jadi jawabannya yang C. Akan mubadir jika dibiarkan ya. Kalau misalnya akan menyelamatkan barang orang lain ya bisa ya, akan mendapatkan kebaikan ya. Kalau misalnya diambil terus dikembalikan ya, mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala. Akan manfaat jika diambil ya, bisa jadi. Nah, semua ini jawaban betul-betul semua ya, bisa diperkirakan betul semua ya maksudnya. Tapi di sini apa yang diinginkan soal ya Bapak Ibu, jadi jangan berpikiran Bapak Ibu sendiri ya. Jadi untuk dipahami ya, apa yang diinginkan soal. Apabila ada kesalahan, ada kekeliruan dari yang saya uraikan, silahkan Bapak Ibu untuk berkomentar di bawah. Baik, semoga keluar di tahap 3 nanti. Kita lanjut soal yang nomor 4. Zakat termasuk rukun Islam. Kewajiban menunaikan zakat terdapat dalam Al-Quran surat A. Ali Imran ayat 50, B. At-Taubah ayat 103, C. Al-Baqarah ayat 183, atau D. Al-Maidah ayat 60. Silakan Bapak Ibu untuk menjawab terlebih dahulu. Ini mengenai zakat ya. Nih, awalan mengenai zakat. Di soal P3K juga membahas tentang zakat ya. Apabila zakat mengenai hak waris itu juga pasti keluar ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu untuk terus membaca. Juga saya sudah pernah meng-share mengenai itu ya, hak waris ya juga itu ya. Apabila seorang istri meninggalkan apa ya, itu apabila sang suami yang meninggalkan apa, itu pasti keluar ya. Berapa bagian-bagiannya itu pasti keluar soal seperti itu. Nomor 4 jawabannya yang mana Bapak Ibu? Nah ini, menunaikan zakat terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 103. Jadi yang B. Apabila ada kesalahan, ada kekeliruan, mohon untuk dibenarkan ya. Baik, kita lanjut soalnya nomor 5. Paham apakah yang berpendapat bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan segala perbuatan manusia sesuai dengan kemampuan berbuat manusia itu sendiri? A. Paham Jabariyah, B. Paham ulama salaf, C. Paham Qadariyah, atau D. Paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah ini soal yang kemarin keluar juga ini. Soal yang kemarin keluar. Jadi paham apakah ini soal yang keluar ya di tahap 2. Tahap 1 keluar, tahap 2 keluar ya. Memang soal-soal itu ya rahasia pemerintah ya. Jadi kalau misalnya yang penting ya kita membaca materi-materinya, tidak jauh dari itu ya. Membaca materi, kisi-kisi ya. Itu materi itu pasti ya. Memang soal-soalnya ada di situ ya. Mengenai itu. Misalnya kayak sama siswa juga, misalnya siswa mau tes ya pastinya soalnya kan ada di materi atau di kisi-kisi seperti itu. Yang penting rajin untuk
membaca seperti itu. Nah, di sini. Jadi paham apakah yang berpendapat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan segala perbuatan manusia sesuai dengan kemampuan berbuat manusia itu sendiri. Apa yang A, apa yang B, apa yang C, atau yang D. Silakan untuk menjawab Bapak Ibu. Jadi jawabannya yang D, paham Ahlussunnah wal Jamaah, paham aswajah. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian ini 5 soal mengenai prediksi soal untuk soal P3K ya, soal P3K untuk tahap 3 ya. Semoga keluar di tahap 3. Yang penting untuk terus berdoa, berikhtiar ya, berusaha, dikuatkan dengan doa, minta restu pada orang tua, terus minta restu pada rekan-rekan Bapak Ibu ya. Semoga apa yang Bapak Ibu guru inginkan, apa yang Bapak Ibu guru doakan, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada kesalahan, ada kekeliruan dari yang saya uraikan, dari yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.